A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Tumbal Rumah Bersalin. Cerita ini ditulis oleh Putri Rahmania. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum masuk ke lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman bisa mendengarkan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kedatangan Linda malam itu dengan menunjukkan wajah yang begitu cantik, persis saat dia masih hidup. Hingga hal itu tidak membuat Sari merasa takut ataupun jijik. Sari yang merasa lelah langsung memutuskan untuk keluar ruangan dan kembali mengerjakan pekerjaannya yang sempat terhenti. "Lepaskan! Lepaskan aku!" Sari tiba-tiba berteriak dengan kencang. Sari yang saat itu baru saja keluar dari ruangan bersalin, tiba-tiba dikejutkan oleh benda panjang yang melilit tubuhnya. Lilitan yang tadinya sedikit longgar tiba-tiba rapat, hingga membuat Sari hampir kehabisan nafas. Teriakan dan rintihan Sari tidak dapat membuatnya lepas dari lilitan tubuh siluman ular tersebut. "Lepaskan! Aku mohon lepaskan aku!" teriak Sari sambil terus meronta. "Kamu sudah mengetahui semua rahasia yang ada di rumah bersalin ini. Jadi kamu harus mati di tanganku." Nyi Sukma menatap Sari dengan tajam. "Tidak, aku tidak tahu tentang rahasia yang ada di tempat ini. Sekarang tolong lepaskan aku. Biarkan aku pergi dari sini," ucap Sari sambil menangis. "Semua sudah terlambat. Sekarang bersiaplah menjadi makananku," jawab Nyi Sukma sambil tertawa terbahak-bahak. Nyi Sukma langsung menatap mata Sari dengan tatapan tajam dan bola mata yang membulat sempurna. Sari yang sejak tadi meronta dan berteriak tiba-tiba tidak sadarkan diri. Di saat bersamaan, mulut Sari terbuka lebar. Terlihat organ dalam tubuh Sari keluar melalui mulutnya dan dengan singkat pindah ke tubuh Nyi Sukma. Setelah mengetahui jika sang korban telah meninggal, Nyi Sukma langsung meninggalkan Sari di lantai. Singkat cerita, "Siti, Bu Bidan, cepat kemari!" teriak Nur sambil berlari ke arah pintu utama. "Ada apa, Nur?" tanya Siti yang baru saja datang. "Sari, dia meninggal," ucap Nur sambil menangis. "Sari meninggal? Tidak mungkin. Bukankah semalam kita bertiga masih bercanda di meja resepsionis?" Terlihat Siti tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nur. "Ada apa ini? Kalian berdua masih pagi sudah membuat keributan saja," bentak Warni yang tiba-tiba sudah berdiri di samping Nur dan Siti. "Sari, Bu. Sari, apa yang terjadi kepadanya?" "Sari meninggal dunia dan sekarang mayatnya ada di depan ruang bersalin." Nur berusaha menjelaskan sambil menangis. Tanpa meminta penjelasan lebih lanjut kepada Nur, Warni langsung berlari ke arah ruang bersalin diikuti Nur dan Siti. Warni dan Siti terlihat terkejut saat melihat tubuh Sari terbujur kaku tak bernyawa. Nur yang merasa ada yang tidak beres dengan kematian Sari, memaksa untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Bagaimana mungkin Sari bisa meninggal dengan tiba-tiba? Tapi jika dilihat dari ciri-cirinya, ini pasti ada hubungannya dengan Nyi Sukma, batin Warni sambil terus menatap mayat Sari. "Kalian tunggu sini, biar aku hubungi polisi,"
ucap Nur sambil berjalan meninggalkan Warni dan Siti. Berhenti! Tidak ada yang boleh melaporkan kejadian ini kepada siapapun, termasuk polisi. Warni tiba-tiba berteriak. Tapi Bu, kematian Sari ini terlihat tidak wajar. Jadi menurut saya, polisi berhak tahu dan menyelidiki apa penyebab kematian Sari, jawab Nur sambil berjalan mendekati Warni. Aku pemilik rumah bersalin ini. Jadi aku yang berhak menentukan keputusan apa saja yang akan diambil. Jika kalian tidak suka dengan keputusanku, silakan kalian pergi dari sini, ucap Warni dengan nada angkuh. Tapi Bu, Nur tiba-tiba menghentikan ucapannya saat tangan Siti menggenggam tangannya. Siti merasa apa yang mereka lakukan hanya sia-sia. Semakin mereka mendesak Warni, dia justru akan semakin marah. Dia khawatir jika mereka akan menjadi korban berikutnya. Tak lama kemudian Yuni menghampiri mereka. Yuni, cepat hubungi ambulans dan meminta mereka kemari untuk mengantar jenazah Sari ke rumah orang tuanya. Baik Bu Bidan, jawab Yuni sambil berdiri dan berjalan meninggalkan Nur dan Siti yang masih menangis di hadapan jenazah Sari. Hentikan tangisan kalian itu, karena itu hanya percuma. Apa yang kamu lakukan tidak akan membuatnya hidup kembali. Lebih baik kamu usap air matamu dan mulailah bekerja, perintah Warni tanpa menoleh kepada Nur dan Siti. Mereka yang merasa sangat kehilangan memutuskan untuk menutup rumah bersalin dan ikut mengantar jenazah Sari ke kampung halamannya. Namun hal itu justru ditentang oleh Warni dengan alasan dia tidak ingin membuat pasiennya kecewa jika harus menutup rumah bersalinnya. Setelah memberi penjelasan kepada Nur, Warni pun segera berjalan ke arah kamarnya. Aku yakin kematian Sari pasti ada hubungannya dengan Nyi Sukma. Tapi apa yang membuat Nyi Sukma menjadikan Sari tumbal? Ucap Warni saat dia sudah ada di dalam kamarnya. Perlahan Warni pun duduk di tempat tidurnya. Dia tidak menyangka jika Sari, orang yang sangat dia percaya, justru menjadi tumbal pesugihannya. Warni yang saat itu sedang melamun tiba-tiba teringat akan harta yang biasa didapatkan saat tumbal telah diserahkan. Bergegas Warni berjalan ke arah kamar rahasianya dengan terburu-buru. Dugaanku ternyata benar. Sari adalah tumbal yang diinginkan oleh Nyi Sukma, ucap Warni saat melihat tumpukan uang dan emas ada di meja yang biasa digunakan untuk ritual. Singkat cerita, seharian ini Warni berada di rumah Sari. Hingga tepat pukul 9 malam, Warni memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan tidak ada hal yang aneh. Namun, hal berbeda dialami saat memasuki area desa Telogongu. Desa Telogongu adalah sebuah desa terpencil di daerah Lamongan, Jawa Timur. Letaknya yang terpencil dan jauh dari keramaian kota, serta jarak antar rumah satu dan yang lain sangat jauh, membuat desa tersebut sangat minim penerangan. Tidak hanya itu, terdapat banyaknya tanah kosong dan pohon rindang dengan usia yang sudah tua, membuat desa itu terlihat sangat menyeramkan. Sialan, apa yang baru saja menyeberang itu? Ucap Warni sambil mengerem mobilnya secara mendadak. Dia menoleh ke arah kiri. Dasar kucing hitam kurang ajar. Seekor kucing berwarna hitam legam dengan mata yang menyala terang terlihat memperhatikan Warni dari kejauhan. Warni melanjutkan perjalanannya kembali. Namun, tidak berapa lama tercium aroma busuk yang begitu sangat menyengat. Bau apa ini? Seperti bau bangkai, gumam Warni sambil terus mengemudikan mobilnya. Malam yang sudah larut membuat suasana desa itu terlihat begitu sepi dan menyeramkan. Sepanjang perjalanan hanya terdengar suara binatang malam yang saling bersahutan. Jarak rumah Warni dari keramaian sekitar 2 km. Warni yang merasa tidak nyaman dengan kondisi malam ini berusaha menghilangkan ketakutannya dengan menyalakan radio mobilnya.
Aroma busuk yang masih tercium membuat bulu kuduk Warni berdiri, hingga membuat Warni menambah kecepatan mobilnya dengan harapan bisa secepatnya tiba di rumah. Aku harus cepat-cepat sampai di rumah sebelum makhluk malam itu membunuhku di jalan ini, batin Warni sambil terus mengemudikan mobilnya. Suara binatang malam serta radio di dalam mobil terdengar seolah saling bersautan. Warni yang saat itu mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi tiba-tiba terkejut saat melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di pinggir jalan. Warni yang merasa ketakutan tidak memperdulikan apa yang dilihatnya saat itu. Hampir 3 kali Warni melihat sosok yang sama di tempat yang berbeda. Sementara di tempat lain, sepertinya sejak semalam bidan Warni belum pulang, ucap Siti sambil menyapu lantai. Kamu benar, apa jangan-jangan dia sengaja bermalam di rumah Sari? Seperti yang kita tahu, jarak kota Lamongan dengan kota Malang sangat jauh. Jadi aku rasa dia terlalu lelah jika harus langsung kembali ke sini, jawab Nur yang berada di meja resepsionis. Tapi aku masih curiga dengan kematian Sari yang begitu tiba-tiba. Apa kamu sadar jika kematian semua orang yang ada di tempat ini memiliki kesamaan? Mulut terbuka lebar, dengan tubuh membiru dan mata terbuka. Nur tiba-tiba menghentikan aktivitasnya. Halah, itu hanya perasaanmu saja. Kalau menurutku sih itu hanya sebuah kebetulan. Bukankah setiap yang bernyawa pasti akan mati? Jawab Siti sambil terus menyapu lantai. Iya sih, tapi... Suster! Suster! Teriak seseorang dari luar. Iya Bu, ada apa? Jawab Suster Nur. Bu bidan kecelakaan. Warga menemukan mobilnya menabrak sebuah pohon tua yang ada di pertigaan desa, jawab wanita parubaya tersebut. Nur dan Siti yang khawatir dengan kondisi Warni langsung bergegas mengikuti langkah kaki wanita parubaya itu. Dari kejauhan terlihat sebuah mobil putih mengalami kerusakan parah di bagian depan akibat menabrak sebuah pohon tua. Melihat kondisi Warni yang tidak sadarkan diri, Nur dan Siti meminta bantuan warga untuk membantunya membawa Warni ke rumah bersalin. Singkat cerita, aku di mana? Tanya Warni yang baru saja sadar. Alhamdulillah, akhirnya ibu sudah sadar. Sekarang ibu sudah ada di rumah bersalin. Warga menemukan mobil ibu menabrak sebuah pohon tua yang ada di pertigaan desa, jelas Siti sambil membalut luka yang ada di dahi Warni. Mendengar penjelasan Siti, Warni terlihat melamun seolah berusaha mengingat kembali apa yang telah terjadi padanya malam itu. Warni yang saat itu mengemudikan mobilnya dengan kecepatan kencang, tiba-tiba dikejutkan dengan sosok wanita yang tiba-tiba menutup kaca depannya. Warni yang kehilangan kendali dan tidak dapat melihat jalan yang ada di depannya, langsung membanting setir ke kanan hingga menabrak sebuah pohon tua. Alhamdulillah, akhirnya ibu sudah sadar. Silakan diminum dulu teh hangatnya. Nur tiba-tiba datang sambil menyodorkan segelas teh hangat kepada Warni, sambil sedikit terkejut. Terima kasih. Setelah meminum teh hangat dan memberikannya kepada Nur, Warni terlihat kembali melamun, seperti ada yang mengganggu pikirannya. Nur dan Siti yang penasaran dengan kejadian sebenarnya mulai bertanya kepada Warni. Maaf, kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang sudah terjadi sampai ibu bisa menabrak pohon tua itu? Tanya Nur dengan penuh penasaran. Wanita itu. Wanita? Apa maksud ibu? Nur kembali bertanya kepada Warni. Sudahlah Nur, lebih baik kita bawa bidan Warni ke kamarnya. Biarkan dia istirahat dulu. Siti langsung menjawab pertanyaan Nur.
Ia membantu Warni berdiri. "Mari saya antar ibu ke kamar." Perlahan Siti mulai membantu Warni berjalan ke arah kamarnya. Ada rasa kesal dalam hati Nur. Pasalnya dia yakin jika kejadian yang menimpa Warni selama ini ada hubungannya dengan kematian beberapa orang yang ada di rumah bersalin itu. "Siti, kenapa kamu melarangku bertanya tentang kejadian yang sebenarnya?" bentak Nur saat melihat Siti kembali ke meja resepsionis. "Bukan begitu maksudku, Nur. Aku hanya tidak tega melihat kondisi bidan Warni saat ini. Apa kamu tidak melihat jika dia begitu sangat syok dengan apa yang sudah terjadi padanya?" Siti berusaha memberi penjelasan kepada rekannya itu. "Aku tidak peduli dengan apapun alasan yang kamu berikan. Jika bidan Warni sudah bangun dari tidurnya, aku akan bertanya tentang apa yang dia sembunyikan selama ini," ucap Nur sambil langsung berjalan ke arah pintu utama. "Nur, dengarkan dulu penjelasanku." Siti berteriak memanggil Nur yang sudah berjalan menjauhinya. Di tempat terpisah, Warni yang saat itu sedang terlelap dalam tidurnya tiba-tiba terbangun saat mendengar suara seseorang memanggil namanya. Sebuah suara yang sangat dikenal, suara lembut seorang yang dulu selalu menemaninya. Terlihat sosok Surya berdiri di hadapan Warni dengan wajah bersih dan tampan, serta menggunakan baju kemeja yang terlihat sangat bagus. "Mas Surya, apakah itu kamu, Mas?" tanya Warni seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Iya, ini aku, Dek. Bertaubatlah. Hentikan apa yang kamu lakukan saat ini. Kebencian akan dendam masa lalu, serta keserakahan hanya akan membuat hidupmu menderita." Surya berusaha memberi penjelasan kepada Warni. "Tidak bisa, Mas. Aku tidak mau kehilangan kekayaan yang sudah aku dapatkan selama ini. Jika kehadiranmu hanya ingin menasehatiku, lebih baik kamu pergi dari hadapanku," ucap Warni. "Kekayaan yang kamu miliki hanya kekayaan semu. Itu hanya mimpi. Percuma kamu memiliki kekayaan yang sangat besar, tapi kamu tidak bisa menikmatinya. Lalu apa gunanya semua itu?" jawab Surya. "Tidak. Sampai kapanpun aku tidak akan menghentikan apa yang sudah aku lakukan saat ini. Lebih baik kamu cepat pergi dari sini," ucap Warni sambil melemparkan guling ke arah Surya. Surya yang sejak tadi berdiri di hadapan Warni seketika menghilang entah kemana. Warni yang merasa tubuhnya lebih baik akhirnya memutuskan untuk melihat kondisi rumah bersalin miliknya. Terlihat beberapa orang sedang mengantri, serta lalu lalang pasien datang pergi silih berganti. Ada rasa bangga dalam hatinya karena telah berhasil membuktikan jika Warni anak seorang petani miskin mampu memiliki kekayaan yang tak terhitung. Setelah bersusah payah berusaha untuk keluar dari zona kemiskinan, kini akhirnya aku bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Iya, walaupun harus menumbalkan nyawa banyak orang, batin Warni sambil tersenyum bahagia. Waktu berlalu dengan cepat. Hampir 2 bulan sejak kepergian Sari saat itu. Kekayaan yang semakin melimpah membuat Warni semakin berantusias untuk terus melakukan pesugihan. Namun, Warni yang berharap bisa mendapatkan tumbal tepat waktu, kini justru kembali gagal mendapatkan tumbal yang dia mau. Warni yang saat itu sedang berpikir keras tentang siapa tumbal berikutnya, tiba-tiba terkejut saat melihat Nyi Sukma sudah berada di hadapannya. "Apa tumbal untukku sudah kamu siapkan, Warni? Ingat, Kamis lusa adalah Kamis malam Jumat Kliwon." Nyi Sukma mengingatkan tentang tumbal yang dia inginkan. "Maaf Nyi, saya sudah melihat kalender yang ada. Tapi tidak ada ibu hamil yang akan melahirkan bertepatan dengan Kamis malam Jumat Kliwon," jelas Warni sambil bersimpuh di hadapan Nyi Sukma.
Aku tidak peduli dengan alasanmu, Warni. Besok lusa aku akan kembali dan aku harap tumbal itu sudah siap di kamar melati, ucap Nyi Sukma dengan tatapan mata membulat sempurna. Tapi Nyi, tidak ada tapi, Warni. Jika kamu gagal mendapatkan tumbal itu, maka aku pastikan jiwamu akan menjadi budakku selamanya. Ancaman Nyi Sukma membuat Warni ketakutan. Hampir 2 hari ini Warni tidak dapat memejamkan mata walaupun sebentar. Hari yang ditunggu pun tiba. Warni yang belum mendapatkan tumbal untuk siluman ular itu hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi padanya. Namun, hal berbeda justru terjadi. Warni yang saat itu sedang memikirkan nasibnya tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Siti. "Selamat pagi, Bu," ucap Siti. "Pagi, masuk saja," perintah Warni sambil berteriak dari dalam ruangannya. "Maaf Bu Bidan, ada pasien atas nama Siska yang akan melakukan persalinan hari ini," ucap Siti saat dia sudah berdiri di hadapan Warni. "Pasien bersalin. Akhirnya aku berhasil mendapatkan tumbal untuk Nyi Sukma," batin Warni. Warni yang bahagia dengan kedatangan pasien tersebut langsung berjalan ke ruang bersalin. Setelah hampir 3 jam, bayi yang ada dalam kandungan Siska akhirnya lahir dengan selamat. Raut bahagia terlihat jelas dari wajah Siska saat melihat putra pertamanya telah lahir dengan selamat. "Kalian bersihkan ruangan ini. Setelah itu kalian pindahkan Ibu Siska di ruang melati," Warni memerintah kedua perawatnya sambil berjalan keluar ruangan. "Ruang melati," batin Nur. Warni yang ada di dalam kamarnya terlihat sangat bahagia. Pasalnya tumbal yang dicarinya selama ini akhirnya berhasil dia dapatkan. Emas dan beberapa kepok uang sudah tergambar jelas di wajahnya. Namun, di saat yang bersamaan dia dikejutkan dengan kemunculan Nyi Sukma yang tiba-tiba. "Dasar manusia tidak tahu diri. Jangan kamu pikir bisa menipuku," bentak Nyi Sukma sambil melilit tubuh Warni. "Apa maksudnya Nyi Sukma?" tanya Warni yang terlihat terkejut. "Tumbal yang kamu katakan itu tidak ada di kamar melati. Sebagai hukumannya, aku akan mengambil nyawamu, Warni," bentak Nyi Sukma. "Tidak mungkin. Tadi pagi saya sudah meminta para perawat membawanya ke kamar melati. Saya yakin ada yang tidak beres," jawab Warni sambil ketakutan. "Itu hanya alasanmu agar kamu terbebas dari perjanjian yang sudah kita sepakati, kan?" Nyi Sukma membentak Warni sambil terus melilit tubuhnya. "Tidak, Nyi. Saya mohon beri saya kesempatan. Saya akan buktikan jika ada orang yang sengaja menyembunyikan tumbal itu," jawab Warni sambil memohon. Setelah beberapa saat terdiam, Nyi Sukma perlahan mulai melepaskan lilitannya kepada Warni. Setelah kepergian Nyi Sukma, Warni bergegas berjalan ke arah rumah bersalinnya. Apa yang dikatakan Nyi Sukma ternyata benar. Kamar melati yang harusnya ditempati Siska terlihat kosong. "Kurang ajar. Siapa yang sudah berani menentang perintahku?" ucap Warni dengan nada kesal. Singkat cerita, suatu hari Warni mendapat undangan reuni dari alumni mahasiswa di kampusnya. Warni yang merasa penat dan jenuh dengan aktivitasnya selama menjadi bidan, akhirnya bersedia datang di acara reuni tersebut. Hingga tanpa sengaja Warni bertemu dengan Bram, seorang dokter spesialis kandungan sekaligus alumni di universitas tersebut. "Dokter Bram?" tanya Warni saat berhadapan dengan Bram. "Iya, kamu Warni kan? Bidan desa Telogongu yang terkenal baik dan menjadi salah satu bidan desa teladan," jawab Bram sambil mengulurkan tangannya. "Dokter bisa saja. Saya hanya bidan desa biasa saja, Dok," Warni menjawab sambil menjabat tangan Bram. 4 tahun lalu,
Tepatnya saat Warni masih menempuh pendidikan sebagai seorang bidan. Diam-diam Warni memiliki perasaan yang lebih kepada Bram yang saat itu menjadi senior di kampusnya. Namun, karena cita-cita dan status sosial yang berbeda, Warni memutuskan untuk memendam perasaannya. Singkat cerita, sejak pertemuan itu hubungan Warni dan Bram menjadi sangat dekat. Bahkan Warni juga sering menghabiskan waktu akhir pekan bersama Bram. Hingga suatu hari Bram memutuskan mengajaknya Warni untuk bertemu dengan keluarga besar Bram. "Mah, Pah, kenalkan ini Warni, perempuan yang sudah berhasil membuat Bram jatuh cinta," ucap Bram sambil memperkenalkan Warni kepada orang tuanya. "Selamat malam Om, Tante," sapa Warni saat bertemu dengan keluarga besar Bram. "Malam, mari silahkan duduk," jawab Burhan dan Ningrum secara bersamaan. Untuk ukuran perempuan dari desa terpencil, Warni memang terlihat sangat cantik. Di usia yang sudah menginjak 34 tahun, wajah dan tubuhnya juga masih sangat bagus layaknya perempuan berusia 28 tahun. Namun, hal itu tidak membuat Ningrum menyetujui hubungan Bram dan Warni. Status sosial serta jabatan Warni sebagai bidan desa dijadikan Ningrum sebagai alasan untuk menolak kehadiran Warni. "Jadi kamu hanya seorang bidan desa?" tanya Ningrum. "Iya Tante, saya membuka praktek di rumah peninggalan almarhum orang tua saya," jawab Warni sambil tersenyum. "Bram, bagaimana mungkin seorang dokter spesialis yang terkenal dan bekerja di rumah sakit mewah menikah dengan seorang bidan desa yang miskin dan yatim piatu?" tanya Ningrum kepada sang putra sambil melirik ke arah Warni. "Dasar perempuan tua, bisa-bisanya kamu menghina aku seperti itu," batin Warni. "Kalau menurut Papa tidak ada salahnya. Lagi pula Warni adalah perempuan yang baik," ucap Burhan sambil tersenyum ramah. "Aku yakin dengan pilihanku kali ini. Warni adalah perempuan yang tepat untuk Bram jadikan istri," jawab Bram dengan sangat yakin. "Mama tahu. Tapi apa kamu tidak bisa mencari wanita yang sederajat dengan keluarga kita? Lagi pula masih banyak wanita yang masih gadis. Kenapa kita harus memilih seorang janda?" ucap Ningrum dengan tatapan menghina. "Maaf semua, saya permisi pulang dulu, karena ada pasien yang harus segera saya tangani." Warni berdiri sambil berpamitan. Bram bisa melihat perasaan kecewa dan kesal pada wajah Warni atas penghinaan sang ibu. Perlahan Bram mulai memegang tangan Warni yang akan masuk ke dalam mobilnya. "Dek, aku minta maaf atas kata-kata mamaku," ucap Bram sambil memegang tangan Warni. "Tidak apa-apa Mas. Aku yakin Bu Ningrum hanya terkejut saat pertama berkenalan denganku. Aku yakin suatu saat dia pasti bisa menerima aku sebagai menantunya," jawab Warni sambil tersenyum. "Aku janji akan terus berusaha meyakinkan Mama agar dia mau merestui hubungan kita," ucap Bram sambil memeluk tubuh Warni. "Aku yakin kamu pasti bisa melakukan itu. Kalau begitu aku pamit dulu, karena ada pasien yang sudah menungguku di rumah," jawab Warni sambil mengusap pipi Bram dengan lembut. Perlahan Warni pun masuk ke dalam mobilnya. Sesaat dia terdiam di dalam mobil sambil menarik nafas panjang. Warni tidak dapat menutupi rasa sakit hatinya karena penghinaan yang baru saja dilakukan Ningrum. Setelah menatap wajah Bram beberapa saat, Warni langsung mengemudikan mobilnya keluar dari pekarangan rumah mewah itu. "Dasar wanita tua, kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Lihat saja apa yang akan aku lakukan kepadamu nanti," ucap Warni sambil mengemudikan mobilnya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.